Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang akan selamat? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat adalah golongan yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran sahabatku. Versi yang lain, ketika ditanya siapa golongan yang selamat, Rasulullah menjawab as-sawadul a'dham, golongan mayoritas. Versi yang lain, ketika Rasulullah ditanya siapa yang selamat, Rasulullah menjawab al-jamaah, golongan jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini tanda-tandanya adalah ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Yang di luar ahlus sunnah wal jamaah siapa di negeri kita? Wahabi, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa? Mereka minoritas, bukan mayoritas. Ajarannya bertentangan dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Kemudian Syiah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi SAW dalam hadis, wa sataftariku hadhil ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya umat ini akan terpecah, tercerai-berai menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Pada saat bertanya siapa manhum ya Rasulullah, kata Nabi SAW dalam beberapa riwayat, yang pertama kata Nabi, man kana ala ma alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan sahabatku. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, humul jamaah, mereka adalah yang berjamaah, yaitu bersatu di atas kebenaran. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, hum as-sawadul a'zam, yaitu golongan mayoritas. Berkaitan dengan hadis ini ya, para ulama membahas bahwasanya tiga lafal ini, man kana mithli ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabat di atasnya, dengan lafal jamaah dengan sawadul a'zam, ini tidak ada yang berselisih, ini maknanya sama semua. Maksudnya yang selamat adalah yang berjalan di atas jalannya Nabi dan jalan apa? Para sahabat. Yang di zaman tersebut mereka adalah mayoritas, dan di zaman tersebut mereka lah yang berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran. Maka tidak perlu dipertentangkan. Karena sebagian orang mengaku seperti Islam Jamaah, mereka mengatakan kita lah firqah yang selamat karena kita namanya Islam Jamaah. Atau sebagian orang zaman sekarang mengatakan kamilah yang golongan selamat seperti sebagian ahlul bidah. Kenapa? Karena kami mayoritas, kata mereka. Hendak maksud mayoritas ini bukan di zaman belakangan ya, tapi maksudnya zaman tersebut adalah mayoritas. Maka saya nukilkan perkataan Abu Syamah rahimahullahu taala, seorang ulama besar di mazhab Syafi'i, yang di mana beliau berkata tentang makna al-jamaah. Beliau wafat pada tahun 665. Beliau berkata, wa haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqq wa atba'ihi. Tatkala ada datang perintah untuk melazimi jamaah, maksudnya adalah melazimi al-haq, kebenaran, dan melazimi pengikut kebenaran. Wa in kana al-mustamsik bil haqqi qalilan, meskipun yang berpegang teguh dengan kebenaran cuma sedikit. Wal mukhalifu katsiran, ternyata yang menyelisih justru mayoritas. Li'anna al-haq alladhi kanat alaihi al-jama'atul ula, karena kebenaran yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya, minan nabi, karena hak adalah yang dahulu jamaah pertama berada di atasnya, minan nabi wa ashabihi, nabi dan para sahabatnya. Wala nadhara ila kathrati ahlil batil ba'dahum, dan tidak dipandang mayoritasnya atau banyaknya ahlul batil setelah mereka. Jadi yang dimaksud dengan sawadul a'zam, mayoritas itu di zaman siapa? Zaman Nabi SAW. Bukan sekarang orang mengatakan kita yang paling banyak berarti kita yang benar, setiap yang sedikit berarti salah. Tidak. Ini diingatkan oleh para ulama. Demikian juga Imam Al-Barbahari, beliau berkata, wal asasul ladzi bayyana alaihi al-jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnah wal jamaah. Jadi asas yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ini poin yang pertama. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ahli hadis. Hadis ini ternyata bukan cuma disahihkan oleh ahlu sunnah, seluruh ahlul batil juga mensahihkan hadis ini. Antum buka bukunya, misalnya orang-orang Khawarij, mereka akan sebutkan akan terpecah 73 golongan, yang benar cuma satu, kamilah yang benar ya. Nanti buka bukunya orang-orang Syiah atau bukunya orang Syiah juga mengatakan terpecah 73 golongan, yang benar kamilah yang benar. Nanti baca buku karangan orang Mu'tazilah, mereka juga mengatakan bahwasanya umat Islam terpecah 73 golongan, yang benar cuma satu, kamilah yang benar. Jadi hadis ini secara umum dibenarkan atau disahihkan oleh seluruh firqah ya. Dan masing-masing merasa dirinya
yang paling benar ya. Tapi kita lihat ada syarat-syaratnya mau dikatakan benar. Kemudian ada hadis yang semana dengan hadis ini. Seperti hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi SAW, "Innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa yang hidup setelahku dia akan melihat perselisihan yang banyak. Itu perselisihan dalam masalah agama. Apa jalan keluarnya kalau banyak perselisihan? Fa alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Al-Madinah min ba'di, itu sunnah para sahabat. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hadis itu juga semakna dengan hadis ini. Akan ada perpecahan dalam agama, perselisihan yang banyak. Solusinya bagaimana? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sama berpegang teguh di atas jalannya Nabi dan para sahabat. Paham sampai di sini? Ini menunjukkan bahwasanya firqah najiyah, hadisnya tentang firqah najiyah, hadisnya sahih dan didukung dengan hadis yang lain ya. Kemudian juga makna-makna ayat juga Allah melarang kita berselisih ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian tercerai-berai sebagaimana ya orang-orang ahlul kitab yang sudah tercerai-berai, Yahudi dan Nasrani. Ini juga mendukung hadis ayat Al-Quran tersebut, mendukung hadis yang sedang kita bahas. Nah, namun sekarang yang kita perlu bahas tentang lafal-lafal hadis ini. Sabda Nabi SAW faedah ya. Yang pertama, lafal finnar, di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya firqah-firqah ini melakukan dosa besar. Maka berbahaya, jangan sampai keluar dari firqah najiyah, dari golongan yang selamat. Karena keluar dari firqah najiyah membuat hal-hal baru dalam akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka seorang bisa terjerumus dalam neraka jahanam, dan dia terancam dengan neraka jahanam, berarti dia melakukan dosa besar. Yang kedua, apakah firqah-firqah tersebut kafir? Firqah-firqah yang 72 kafir. Para ulama mengatakan mereka tidak kafir. Adapun yang kafir maka keluar dari 73 ya, di luar pembahasan. Contoh orang-orang zindik tidak masuk dalam hadis ini. Contoh orang-orang munafik tidak masuk dalam hadis ini. Contoh orang yang mengatakan bahwasanya Allah bersatu dengan dirinya, ittihadiyah, tidak masuk dalam hadis ini. Hadis ini berbicara tentang firqah-firqah dalam Islam yang mereka masih Islam tapi mereka terjerumus dalam dosa besar karena menyimpang dalam masalah akidah ya. Dan ini penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa yang jilid 3 halaman 346 beliau berbicara tentang hadis ini, dan beliau menjelaskan bahwasanya sebagian ulama mereka ada yang mentakyin siapa firqah-firqah tersebut. Di antaranya yang mentakyin misalnya ya adalah, jadi ada dua mazhab ulama, ada khilaf dalam hal ini. Ada yang memvonis, ada yang tidak memvonis. Yang memvonis di antaranya Yusuf bin Asbat, di antaranya Ibnu Mubarak. Mereka berdua berkata, usulul firaq, pokok-pokok firqah kembali kepada 4, yaitu Ar-Rafidhah. Rafidhah di zaman mereka ini bukan Rafidhah seperti sekarang. Rafidhah di zaman mereka ini bukan Rafidhah yang mengatakan Al-Quran itu kurang ya. Imam Ali Ma'sum itu muncul belakangan ya, sehingga mereka tidak mengkafirkan Rafidhah yang di zaman tersebut. Di antaranya Rafidhah, kemudian Al-Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Al-Qadariyah, kemudian Al-Murji'ah. Nah, dua ulama ini berpendapat inilah pokok-pokok dari firqah. Kemudian adapun ashab Imam Ahmad, yaitu murid-murid Imam Ahmad, kata mereka usulul firaq ada 5, pokok-pokok firqah ada 5, ditambah 1 di sini yaitu Al-Jahmiyah. Ibnu Mubarak dan Yusuf bin Asbat mereka mengatakan firqah asalnya ada 4, Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian masing-masing terpecah menjadi 18. 18 kali 4 berapa? 72. 18 kali 4 72. Waktu ditanya kepada Ibnu Mubarak, Jahmiyah bagaimana? Kok enggak masuk? Kata Ibnu Mubarak, Jahmiyah bukan Islam. Jahmiyah bukan Islam, keluar dari pembahasan. Faham? Keluar dari pembahasan. Adapun Imam Ahmad mengatakan, murid-murid Imam Ahmad mengatakan bahwasanya 5 firqah utama ada Jahmiyah ditambah Jahmiyah, sehingga masing-masing terpecah menjadi 12. Paham? 12 kali 5 berapa? 60 kurang ya? 14 kalau gitu. Berapa sampai 72? 16 atau 14? 14 ya? 14 kali 5? Masih kurang ya? Udah bagi aja sendiri lah berapa. Pokoknya enggak sampai 72, kurang ya. Intinya 16 kebagi 2 bagi kali 5 berapa? 50. 6 kali 5
80 kelebihan. Ya udahlah. Begini intinya 5 ini terpecah-pecah menjadi 72. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya lebih cenderung kepada mazhab yang tidak memvonis. Ya. Kenapa? Kita untuk menekankan bahwa 72 tidak mudah. Sekarang apakah benar maksudnya 72 hanya terbatas pada 5 kelompok dan cabang-cabangnya? Dan apakah sekarang sudah 72? Hari kiamat kita kapan? Mungkin aja muncul firqah-firqah yang lain, sehingga ini semua membuat beliau rahimahullah taala tidak memvonis, dan itu lebih hati-hati. Tugas beliau hanyalah menjelaskan kesesatan, kesalahan. Adun vonis kamu termasuk 72 ini tidak gampang. Lebih hati-hati. Saya masalah neraka masalah yang gaib, tetapi antum menjelaskan kebatilan, kesesatan itu harus, dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tanpa harus memvonis ente termasuk 72.